Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang istri dengan gangguan jiwa disandra teroris yang tak mengaku bersalah. Suaminya yang setia dituduh selingkuh, sedangkan seorang polisi berupaya keras untuk membunuh teroris tersebut. Di balik itu ternyata mereka memiliki rahasia masing-masing. Rahasia apa itu? Langsung kita cari tahu di alur cerita Doka Round the Corner 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang suami istri, yaitu Yadar dan Sanchi. Dari awal mereka menikah hingga sekarang, kehidupan mereka terlihat sangat harmonis. Happy birthday! तू बन के हवा आया. Namun selayaknya pasangan, terkadang mereka juga sering ribut. Hingga suatu hari, Sanchi meminta agar pengacara Yadar mengeluarkan surat perceraian mereka secepatnya. Dia ingin tinggal di Inggris. Sambil keluar, Yadar hanya mengatakan iya, dia akan mengeluarkan surat itu. Saat di jalan, Yadar menghubungi psikiater Sanchi yang bernama Vidya. Vidya menyuruh Yadar sabar dalam menangani Sanchi. Yadar adalah seorang kepala pemasaran. Saat di kantornya, Yadar melihat berita tentang teroris yang kabur saat merebut pistol polisi saat akan dipindahkan penjara. Teroris tersebut saat ini bersembunyi di gedung apartemen tempat tinggal Yadar. Melihat itu, Yadar langsung pulang dan menelpon Sanchi. Karena tak bisa dihubungi, Yadar menelpon Vidya untuk melihat berita. Para polisi sudah mengepung apartemen itu. Begitu sampai, Yadar langsung bilang ke polisi kalau itu tempat tinggalnya. Yadar segera dibawa menjumpai ACP Harichandra Malik. Malik bilang di dalam hanya ada istri Yadar dan seorang teroris yang mengambil pistolnya. Di dalam, Sanchi sudah ditodong pistol oleh si teroris bernama Hagul. Hagul mengancam Malik agar jangan sembarangan bertindak, kalau tidak dia akan membunuh wanita ini. Yadar panik melihat istrinya yang terancam. Hagul meminta Malik membawa pamannya Gibran ke sini dalam 1 jam. Malik bilang Gibran sudah kabur dalam 6 bulan ini. Hagul tak percaya dan tetap meminta agar Gibran segera dibawa. Semua berita membahas Hagul, teroris dari Kashmir yang ditahan 6 bulan lalu itu. Setelah mematikan TV, Sanchi bilang setelah Hagul mendapatkan pamannya, Hagul boleh membunuhnya. Sanchi tak peduli lagi dengan hidupnya. Di tenda polisi, Yadar bilang mereka harus cepat menolong Sanchi. Kalau tidak, mereka berdua di dalam bisa saling membunuh. Sanchi istrinya mengalami penyakit kejiwaan yang serius. Pikirannya bisa berubah-ubah. Seperti tadi pagi, tiba-tiba Sanchi minta surat cerai tanpa sebab. Sanchi juga pernah menganggap Vidya psikiaternya sebagai selingkuhan Yadar. Di dalam, Sanchi cerita ke Hagul kalau Yadar menjadikan selingkuhannya sebagai psikiaternya Sanchi. Mereka berdua berupaya membuktikan kalau Sanchi gila. Hagul tak ingin mendengar cerita mereka, karena hidupnya sendiri berantakan. Di luar, Malik menelpon Vidya untuk memastikan Sanchi memang ada gangguan. Selain itu, pembantu mereka yang biasa menyediakan obat Sanchi juga mengakui itu. Pembantunya bilang ini jamnya Sanchi harus minum obat. Yadar bilang Sanchi selalu menolak minum obat. Jadi cara mengakalinya mereka selalu mencampurkan ke minuman Sanchi. Kalau mereka terlambat memberinya, Sanchi bisa menjadi agresif. Tak berapa lama, Hagul tanya kenapa pamannya Gibran belum dibawa. Dia melepaskan tembakan sebagai peringatan atas permintaannya. Malik menyuruh Hagul mengangkat telepon. Saat diangkat, Yadar langsung bilang kalau gangguan istrinya serius. Jadi dia meminta tolong untuk memberikan Sanchi obat setiap 4 jam sekali. Dia meminta agar Hagul memberinya secara diam-diam. Obatnya ada di dalam lemari kamar mandi. Kalau tidak diberi, Sanchi akan menggila. Hagul mengira ini trik Malik. Dia tetap menyuruh Malik membawa Gibran kemari. Sanchi bilang jangan dengarkan suaminya jika menyuruh memberi obat. Karena obat itu yang membuatnya menjadi gila. Sanchi bilang sebenarnya kondisi dirinya dan Hagul sama. Hagul tak mau mendengar. Dia menyuruh Sanchi membuat teh untuknya dan Sanchi. Dia tak mau minum sendiri karena Sanchi bisa saja meracuninya. Di tenda, Yadar bilang Hagul tak akan mungkin memberikan obat ke Sanchi. Yadar cerita sebelum Sanchi diberi obat, dia pernah menggila ke Vidya. Saat itu mereka sedang berbincang. Sanchi cemburu saat Vidya berbicara dengan Yadar. Saat itu dia langsung melakukan sesuatu. You bloody slut! Where are you going, Sanchi? Just shut up! Hal seperti itu yang bisa terjadi jika Sanchi tak minum obat. Di dalam setelah membuat teh, Sanchi kembali cerita dalam versinya. Ketika dia pulang, saat itu dia memergoki suaminya sedang bersama Vidya. Vidya beralasan ingin menemui Sanchi. Tapi dari situlah dirinya tahu mereka sedang berselingkuh. And you! मेरे पति के साथ मेरे ही bedroom में you... Itulah yang membuat Sanchi meminta cerai dengan Yadar. Hagul juga cerita penyebab dia menjadi teroris. Saat dia tinggal bersama pamannya di Baramulla, Kashmir, pamannya memberi pekerjaan ke Mumbai.
Hakgul dengan rekannya pun ke Mumbai dan bekerja sebagai kurir. Hingga suatu hari, dia ditugaskan pamannya mengantarkan barang ke asrama putra Universitas Sanjeewan. Dan setelah dia antar, besoknya terjadi ledakan di kampus itu. Dia tidak tahu kalau itu adalah bom. Karena Hakgul yang menandatangani paket, dialah yang dianggap teroris. 13 remaja tewas dan 20 luka-luka. Dari situlah Hakgul disiksa dan ditangkap. Sanchi bilang keadaan mereka sama-sama dikhianati orang terdekat. Hakgul pun kembali mengancam Malik. Selain meminta Gibran, dia juga meminta 5 juta rupiah ke Yadard untuk membiarkan Sanchi selamat. Malik segera menyuruh timnya mencari Gibran. Yadard pun bersiap untuk memberikan uang dan masuk ke dalam. Namun Malik bilang tidak segampang itu. Bisa saja ini jebakan Hakgul. Malik pun menceritakan siapa Hakgul dalam versinya. Hakgul diperintahkan pamannya menjadi teroris untuk meledakkan kampus Sanjeewan setelah ada anak Kashmir yang bunuh diri karena dibully di kampus itu. Untungnya satpam di situ tanda dengan wajahnya. Setelah satpam menjelaskan ciri-cirinya, Hakgul pun ditangkap. Di dalam, Sanchi mulai mendekati Hakgul. Dia yakin Hakgul memiliki hati yang tulus di dalamnya. Keadaan mereka yang sama membuat Sanchi terpikat olehnya. Mereka mengira Sanchi telah ditembak. Malik segera menelpon Sanchi, dan Sanchi bilang dia baik-baik saja. Itu tembakannya tak disengaja. Yadard pun tenang mendengarnya. Di dalam, hubungan Sanchi dan Hakgul pun semakin dekat. Hakgul meminta air kepada Sanchi, dan saat Sanchi mengambil, Hakgul mengajaknya kabur bersama. Tanpa keberatan, Sanchi pun bersedia ikut dengannya. Sanchi memberi ide untuk menodong dirinya membawa keluar dengan pistol kosong. Mereka bisa pergi dengan mobil Sanchi. Hakgul pun setuju. Hakgul pura-pura mengancam mereka. Malik bilang, Gibran dan uangnya diminta Hakgul sedang dibawa, jadi jangan membuat kekacauan. Namun saat itu, Sanchi bilang pistolnya kosong. Hakgul bilang Sanchi ternyata licik. Dia pun membawa Sanchi masuk lagi ke dalam. Di luar Yadard ribut, karena merasa polisi tidak mengutamakan Sanchi. Dia akan tetap membawa uang untuk menyelamatkan Sanchi. Malik menyuruhnya tenang. Sekarang dia berpikir, kenapa Hakgul ingin membawa Sanchi dengan pistol kosong? Sepertinya ada perubahan rencana. Yadard bilang, itulah Sanchi. Di dalam, Hakgul marah-marah ke Sanchi. Dia merasa dibodohi. Sanchi sendiri tiba-tiba tak mengenali Hakgul. Dia terlihat ketakutan dan mencari suaminya. Hakgul tak percaya lagi dengan Sanchi dan segera mengikatnya. Di luar, Yadard bilang, Sanchi sebelumnya juga pernah seperti ini. Saat dia terpojok, dia akan memanfaatkan siapapun demi tujuannya. Malik bilang ada baiknya Yadard menyiapkan uang sebelum keamanan anti-teroris datang. Saat itu, Yadard pun cerita kalau sebenarnya Sanchi telah berselingkuh dengan entah siapa. Dan setelah itu, Sanchi mengerti password bank dan loker mereka untuk kabur membawa uang bersama selingkuhannya. Malik tidak menyangka dengan hal itu. Di dalam, saat Hakgul menodongkan pistol, Sanchi memohon untuk tidak menembaknya. Hakgul pun teringat dengan kata-kata Yadard. Jadi setelah Hakgul mengambil obatnya tadi, dia diam-diam mencampurkan ke teh Sanchi. Dan dia sadar itulah yang membuat sifat Sanchi berubah sekarang. Namun Hakgul tidak tahu mana Sanchi yang sebenarnya. Dirinya yang sebelumnya atau yang sekarang. Dan itu obat atau racun. Hakgul mencoba menyadarkan Sanchi tentang janji mereka sebelumnya. Namun Sanchi tetap tidak ingat itu semua. Hakgul yang kesal bilang ke Malik, dia tak butuh Gibran. Dia hanya butuh uangnya dan mobil untuk pergi sekarang juga. Dia meminta Yadard sendiri yang mengantarkan ke dalam. Yadard pun meminta izin ke Malik untuk segera mengambil uang dan membawa ke dalam. Setelah Yadard pergi, Malik ditelepon atasannya kalau keamanan anti-teroris akan segera datang. Malik panik, karena nanti setelah mereka datang, semua sudah di luar kendalinya. Hari semakin sore. Di dalam, Sanchi sedikit lapar. Dia kembali seperti sebelumnya. Dia meminta Hakgul untuk memberikannya sebotol jus dari kulkas. Hakgul pun mengambil dan menyuapkannya. Sanchi bilang, Yadard tak pernah menyuapkannya begini. Hakgul pun percaya kalau Sanchi kembali ke diri sebelumnya. Sanchi menawarkan untuk menyuapkan Hakgul. Hakgul menerima tawarannya. Hakgul merasa sangat terpikat dengan Sanchi. Sanchi pun cerita, sebelumnya dia sempat kenal dengan seseorang ketika dia mau lari ke Inggris. Tapi pria itu tak bisa diharap. Kini setelah mengenal Hakgul, dia tak memikirkan Inggris lagi dan akan ikut kemana Hakgul pergi. Di hari yang semakin gelap dan hujan, Yadard pun datang membawa uang 5 juta rupiah. Malik bilang, setelah Yadard memberi uangnya di dalam, dia meminta Yadard memberi tanda di luar. Malik tak ingin Hakgul dibiarkan hidup bagaimanapun yang terjadi. Di dalam, Hakgul berjanji, setelah dia mendapat uang, dia akan membawa Sanchi pergi. Dia tidak berbohong. Dia pun mengajak Sanchi ke kamar mandi dan cerita kalau dia disuruh meletakkan obat di teh Sanchi. Hakgul pun janji tak akan melakukan itu lagi. Dia benar-benar jatuh cinta pada Sanchi. Melihat keseriusannya, Sanchi pun memeluknya.
Di luar, Malik mengabarkan kalau Yadar akan masuk mengantarkan uangnya. Malik meminta Hakgul menepati janji untuk membebaskan Sanchi. Hakgul pun berjanji asal dia tak ditipu. Setelah menutup jendela, Hakgul meminta agar Sanchi tak mengkhianatinya. Yadar pun bersiap masuk ke dalam, sedangkan Malik dan tim polisi bersiaga di luar. Mendengar suara tembakan, semua polisi langsung masuk ke dalam. Sanchi telah bersimbah darah. Hakgul mengaku tak membunuhnya, tapi Yadar yang melakukannya. Malik pun segera membawa Hakgul keluar. Hakgul bilang kalau memang dia ingin membunuh, harusnya dia juga membunuh Yadar. Kasus ini pun dibawa ke pengadilan. Yadar pun bersaksi, ketika dia masuk, Sanchi langsung menyuruh memberi uang itu ke Hakgul dan membawa Sanchi segera keluar. Hakgul kecewa telah dibohongi Sanchi. Yadar tak mengerti drama mereka. Namun Hakgul sangat emosi. Dan itulah yang terjadi sebelum polisi tiba. Hakim pun meminta pengakuan Hakgul. Hakgul pun menyampaikan dalam versinya. Dia dan Sanchi saling mencintai dan berencana pergi ke Kashmir. Yadar selalu memberi obat gila kepada Sanchi. Saat Yadar masuk, dia melemparkan uang itu. Lalu dia tanya di mana obatnya. Jadi setelah Hakgul bilang obatnya sudah dia buang, Yadar tampak lega dan meletakkan obat yang sebenarnya. Dia tidak keberatan Sanchi dibawa pergi. Sanchi sangat kaget mendengar pengakuan Yadar yang mengatainya gila. Sanchi pun menyuruh Hakgul menembak Yadar. Yadar bilang Sanchi gila, jangan diikuti. Dan itulah yang terjadi sebelum polisi datang. Malik bilang Hakgul berbohong. Dia tahu bagaimana paniknya Yadar saat bersamanya di luar. Malik bilang saat diinterogasi, Hakgul dipastikan mengalami gangguan jiwa. Dari kasus di universitas, Malik telah meminta psikiater menangani Hakgul. Jadi semua perkataannya sudah pasti hanya karangan saja. Hakgul pun dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati dari kasus tewasnya 13 remaja dan kasus Sanchi. Namun karena dia mengalami gangguan jiwa, hukuman mati tak bisa dilaksanakan sampai perawatannya selesai. Hakgul pun dibawa ke panti rehabilitas tahanan. Dari kejauhan, Yadar tersenyum kecil bersama Vidya. Ternyata benar guys, Yadar telah berselingkuh. Dia meminta Vidya memberikan obat yang malah membuat Sanchi gila. Yadar terpaksa melakukan itu karena kalau dia meminta cerai, dia akan jadi gelandangan. Dia menyuruh pembantunya untuk memberi obat diam-diam kepada Sanchi karena Sanchi tidak suka obat. Jadi setelah kasus sebelumnya, yang Yadar dan Vidya khawatirkan adalah jangan sampai polisi menemukan obat tersebut. Jadi Vidya meminta agar obat itu diganti walau harus membayar 5 juta rupiah. Tugas mereka akhirnya berhasil dan harta Sanchi bersama mereka sekarang. Sedangkan Malik mempunyai rahasia lain. Sanchi pernah datang ke kantor polisi marah-marah karena masalah visanya ke Inggris. Dan disitulah pertama kali Malik mengenal Sanchi. Malik yang terpikat dengan kecantikan Sanchi pun siap membantunya. Dari situ mereka saling membalas chat hingga menjalin hubungan. Sanchi mengajaknya pergi bersama ke Inggris. Tapi sayangnya Malik tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Disitulah Sanchi mengancam Malik jika tak mau pergi bersamanya. Dia akan menuduh Malik memperkosanya. Malik berusaha menenangkannya dengan bilang kalau dia pasti akan bersama Sanchi. Jadi saat Hakgul 6 bulan di penjara dan akan dipindahkan, Malik yang tak bisa meninggalkan keluarganya menyusun rencana. Ketika Hakgul dibawa ke mobil, Malik pun ikut. Di dalam, Malik bilang dia akan membantu Hakgul untuk tak dihukum mati. Malik meminta untuk membunuh Sanchi dengan masuk ke apartemennya. Nanti saat suaminya datang sendirian ke dalam, Hakgul bisa menuduh suaminya yang membunuh. Dan nanti saat di pengadilan, Malik akan bilang kalau Hakgul mengalami gangguan jiwa. Dan Hakgul pun tak akan dihukum mati. Hakgul pun setuju. Dan saat Malik mengetahui Sanchi sendiri di rumah, mereka pun beraksi. Malik membayar psikiater untuk mendapat surat sakit jiwa atas nama Hakgul. Dan sekarang, Hakgul ditahan tapi tak dihukum mati. Pamannya Gibran sendiri sudah ditahan selama 6 bulan. Rencana membersihkan nama Malik pun berhasil. Sedangkan rahasia Hakgul, saat Sanchi mengatakan ada orang lain yang dekat dengannya, Hakgul tahu itu Malik. Hakgul pun bilang ke Sanchi kalau Malik menyuruhnya membunuh Sanchi. Namun dia tidak mau. Dia sudah jatuh cinta padanya dan akan membawa Sanchi. Jadi sebenarnya Yadarlah yang memang membunuh Sanchi. Dan kini, Hakgul menjadi benar-benar gila dengan bayang-bayang cintanya kepada Sanchi. Hakgul pun menghabiskan sisa hidupnya di panti rehabilitas tahanan. Dia selalu membayangkan cinta satu harinya yang berakhir tragis. Cerita pun berakhir di sini guys. So, film thriller ini cukup menarik ya guys. Dimana keempat karakter di cerita ini harus menutupi rahasia masing-masing demi tujuan-tujuan tertentu mereka.
Tapi yang kita kecewakan dari jalan cerita ini, yang jahat malah menang, sedangkan yang tak bersalah malah harus menerima sanksi. Jadi ini bukan sebuah contoh yang baik, guys. Ingat, kebenarannya adalah setiap perbuatan buruk suatu saat akan terungkap, dan kebaikan akan selalu menang bagaimanapun ceritanya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.